Masak beberapa jenis masakan. Hai, assalamualaikum. Nah, ikutin kegiatan aku hari ini ya. Hari ini aku mau kerjain tugas negara ya. Nah, tugas negaranya yaitu siapin hidangan untuk suami dan juga anak-anak. Tapi sebelum aku mulai masak-masak, aku mau ngajakin dulu kalian ke kebun. Jadi hari ini aku mau buat rebus daun ubi atau daun singkong. Jadi aku harus ambil dulu daun singkongnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat daun singkong aku ini seger-seger banget. Masya Allah, bisa aku ambilin yang muda-mudanya aja. Jadi beginilah kalau kita punya kebun sendiri, kita bisa ambilin apapun yang kita butuhkan. Nah, kalau daun singkong ini kita beli di warung, harganya udah sekitar 3 ribuan dan itu pasti isinya tua-tua semua ya teman-teman. Nah, oke, untuk ambilin daun singkongnya udah selesai, aku langsung aja ke atas. Nah, setelah sampai di atas, aku langsung aja ke kulkas. Aku mau ngambilin bahan-bahan apa aja yang aku perlukan untuk masak hari ini. Jadi, seperti yang teman-teman sudah lihat di video yang di awal, hari ini aku mau masak rebus daun ubi, sambal ikan asin campur-campur, dan juga aku mau buat ayam Kentucky. Nah, jadi karena ayamnya ini beku, nah aku mau rendam dulu pakai air. Setelah itu disisihkan dulu dan aku mau lanjut ke bahan yang lain. Nah, ini aku lagi bukain ikan asinnya ya teman-teman. Nah, aku nggak tahu ini namanya ikan asin apa. Dan juga aku punya pete yang udah 1 minggu di dalam kulkas. Jadi warna kulitnya itu udah nggak hijau ya teman-teman, udah agak kecoklatan atau agak hitam. Tapi isinya masih bagus. Nah, aku mau ambilin isinya aja. Tadinya rencananya aku mau gorengin juga pakai kulitnya ya teman-teman. Tapi karena warnanya udah begini, udah mulai hitam, jadinya aku ambilin isinya aja. Setelah semua petenya ini selesai aku bukain dan aku ambilin isinya, aku mau lanjut lagi ke bahan yang satunya. Karena judulnya tadi adalah ikan asin campur-campur, jadi campuran yang lainnya yaitu adalah tahu. Nah, untuk siap-siapin bahan-bahan yang lain aku skip aja, aku mau langsung aja ke masak-masaknya. Nah, jadi aku mau bikin dulu rebus daun ubi. Sebelumnya aku tumis dulu bawang merah ya teman-teman. Setelah itu aku tambahkan air dan jangan lupa ditambahkan garam serta penyedap. Setelah mendidih tinggal dimasukkan daun ubinya. Untuk daun ubinya udah selesai aku cuci ya teman-teman. Nah, karena daun ubi ini sangat mudah, jadi nggak perlu waktu lama untuk aku masaknya. Cukup sebentar aja daun ubinya ini udah mateng dan udah lembut ya teman-teman. Tinggal aku pindahin ke wadah maksudnya ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya setelah selesai untuk rebus daun ubinya, aku mau lanjut ke goreng-goreng ya teman-teman. Jadi aku mau gorengin dulu tahu yang udah aku potong-potong tadi. Jangan lupa tahunya dibolak-balik biar matangnya merata. Oke, untuk tahunya udah matang, langsung aja aku mau angkat tahunya dan tiriskan dulu. Selanjutnya aku mau gorengin pete yang tadi udah dicuci. Nah, aku gorengin petenya nggak lama-lama ya teman-teman, biar rasanya makin enak dan juga makin harum. Oke, selanjutnya setelah petenya matang, aku langsung aja gorengin ikan asinnya. Untuk gorengin ikan asin ini aku pakai api yang sangat kecil supaya nanti bisa garing. Sambil nungguin ikan asin aku ini mateng, aku mau ulek dulu untuk cabenya ya teman-teman. Aku pakai cabai hijau. Untuk cabenya ini tadi juga aku ambilin di kebun, tapi karena ada suatu kendala, jadinya untuk video panen cabenya ini nggak bisa aku ambil ya teman-teman. Oke, untuk cabenya ini udah selesai aku ulek. Jadi cabenya emang sengaja nggak diulek halus. Nah, jadi agak kasar aja supaya nanti rasanya makin enak. Nah, oke, untuk cabenya aku tinggalin dulu. Aku pindah ke wajan dan ikan asin aku udah mau mateng ya teman-teman. Setelah mateng aku mau angkat dan tiriskan dulu. Sebenarnya tadi ini aku mau buangin duri-duri di sampingnya itu ya teman-teman. Karena menurut aku itu mengganggu banget saat dimakan. Bisa nusuk-nusuk
menusuk daerah gusi ataupun lidah. Nah, jadinya tadi itu aku nggak punya waktu banyak dan akhirnya nggak bisa aku buangin untuk duri-durinya. Oke, selanjutnya aku masak cabai hijau yang tadi udah aku ulek ya teman-teman. Karena tadi aku udah kasih garam. Nah, saat menggorengnya ini tinggal aku kasih penyedap aja ya teman-teman. Setelah cabainya ini mateng, aku mau diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Supaya saat mencampurkan ikan asin dan bahan-bahan yang lainnya ini, ikan asinnya tetap garing ya teman-teman. Nah, jadi tinggal aku campurkan aja semuanya dan aku pindahin langsung ke wadah. Oke, selanjutnya masih ada masakan yang belum selesai. Karena tadi itu aku masak yang cabai-cabean. Sekarang aku mau masak ayam. Nah, ini untuk lauk tambahannya aja. Oke, lanjut lagi. Ayamnya tadi udah aku marinasi pakai bawang putih dan juga jahe ya teman-teman. Nah, setelah aku marinasi selama aku masak tadi dan sekarang aku campurkan ke tepung kering dulu. Setelah itu aku masukkan ke tepung basah. Nah, diguling-gulingkan dulu sampai semuanya ini terkena dengan tepung basahnya. Setelah itu masukin atau pindahin ke tepung kering lagi. Nah, dibolak-balik aja seperti ini, nggak usah ditekan-tekan karena biar keriting ya teman-teman. Nah, ini berbeda dengan ayam tepung yang kemarin aku bikin. Ini adalah cara atau resep yang aku bikin sendiri ya teman-teman. Kapan-kapan aku akan sharing sama teman-teman gimana cara aku masak ayam ini secara full ya teman-teman, sekalian dengan bahan-bahannya juga. Untuk kali ini aku nggak kasih resep, aku hanya mau masak aja ya teman-teman. Setelah aku lakukan proses yang sama kepada semua ayamnya, langsung aja mau aku goreng. Gorengnya di minyak yang benar-benar panas. Nah, jadi setelah ayamnya ini masuk, sekitar beberapa detik apinya langsung dikecilin aja supaya matangnya merata sampai ke dalam-dalamnya ya teman-teman. Jangan lupa juga dibolak-balik supaya nanti ayamnya matangnya merata. Nah, sambil nungguin ayamnya ini mateng, aku udah nggak sabaran. Sepertinya semua teman-teman juga begitu ya. Sambil masak ini kalau lihatin yang berantakan, itu kayak nggak sabar gitu mau diberesin. Apalagi aku nungguin ayamnya ini mateng. Agak lama juga karena pakai api yang kecil. Jadi sambil nungguin ayamnya mateng, aku mau bersih-bersih dulu. Aku mau beresin dulu semua minyak-minyak yang nempel dan semua piring-piring kotor yang tadi udah aku pakai. Jadi aku mau lap-lap dulu dan beresin semua barang-barang atau bahan-bahan yang aku pakai untuk masak tadi. Oke, setelah aku selesai beberes, aku mau lanjut simpan kembali semua bahan-bahan yang udah aku pakai tadi. Dan ternyata ayam aku juga udah mateng. Tuh aku lihatin sama teman-teman. Penampakannya begini, cantik ya teman-teman. Nah, kapan-kapan aku akan berbagi resepnya. Sekian dulu untuk video aku hari ini. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.